internet yang semakin cepat dapat dilihat dari adanya sarana komunikasi yang terus berkembang tanpa batas. Hal ini terdapat dari ciri-ciri internet, yaitu mendunia, yang artinya internet itu berkembang secara luas dan berkembang tanpa batas dari isi dan jangkauan. Sehingga untuk memanfaatkan adanya internet ini secara bijak dalam kehidupan kita sehari-hari, dibutuhkan adanya peranan etika internet, pemahaman mengenai etika internet ketika kita menggunakan internet, terutama dalam bermedia sosial. Dalam video kali ini, perkenalkan, saya Friska Dewi dari program studi manajemen akan menjelaskan bagaimana caranya peranan etika internet dan penerapan yang baik ketika kita bermedia sosial dan menggunakan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ikuti terus ya. Internet yang semakin berkembang pesat pada saat ini tentunya memiliki sifat tertentu, yaitu instan, seketika, mendunia, terdesentralisasi, interaktif, berkembang tanpa batas dalam isi dan jangkauan, serta fleksibel dan sangat adaptif. Sehingga laju perkembangan internet ini memberikan adanya ruang antara sarana komunikasi seperti media sosial, telepon genggam, radio, bahkan televisi dengan cakupan revolusi teknologi yang dalam menyampaikan sebuah informasi itu dapat lebih cepat mengenai lingkungan sekitar serta tersedianya gambaran atau ide-ide yang lebih mudah berkembang. Tentunya hal ini akan memberikan dampak terhadap pendidikan, perdagangan, politik, struktur bermasyarakat, komunikasi antar budaya, dan penyampaian nilai-nilai mengenai dunia dan ideologi serta kepercayaan keagamaan. Sehingga internet tentunya dapat menimbulkan adanya persoalan etis mengenai privasi, keamanan, dan kerahasiaan data, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual seseorang, yang menyebabkan adanya kemudahan penyebaran situs-situs yang menyebarkan kebencian dan berita-berita palsu. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan pribadi dan komunitas yang kemudian disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi, manipulasi, menguasai dengan tujuan tertentu yang bahkan berujung pada tindakan korupsi. Sehingga hal ini tentunya memberikan kewaspadaan kepada kita sebagai pengguna media internet dan media sosial agar tidak mudah mempercayai sebuah berita palsu atau tidak menyebar ujaran kebencian terhadap kelompok atau komunitas. Karena sebagai media komunikasi, internet tentunya memiliki prinsip etis yang mendasar sebagai landasan bagi pribadi dan komunitas ketika mereka akan mengembangkan diri melalui internet, yaitu yang pertama, pribadi dan komunitas manusia merupakan ukuran dari penggunaan media komunikasi sosial yang dilakukan oleh pribadi demi keutuhan perkembangan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan dapat menjaga keutuhan manusia sebagai pribadi dan dapat dilihat dari tindakan seperti tidak menyebarkan berita hoax atau tidak menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian yang kedua, prinsip etis dasarnya yaitu terdapat dalam Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes nomor 26 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 1906 yang menerangkan bahwa prinsip dasar kedua dalam penilaian moral terhadap komunikasi sosial adalah kesejahteraan umum, di mana seluruh kondisi hidup kemasyarakatan, baik kelompok maupun anggota perorangan, dalam mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Kedua prinsip dasar ini diharapkan dapat semakin menjelaskan bahwa pandangan Gereja Katolik mengenai internet menjadi titik tolak keikutsertaan gereja dalam dialog dengan kelompok keagamaan lain, di mana perkembangan dan penggunaan alat teknologi dalam berbagai aktivitas secara tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan yang baik, maka akan memudahkan gereja dalam memberikan dua sarana pilihan, yaitu komitmen terhadap martabat manusia serta tradisi kebijakan moral manusia. Karena salah satu dampak deregulasi pada saat ini yaitu adanya pergeseran kekuasaan dari negara nasional menjadi korporasi transnasional yang membutuhkan adanya komunikasi dan dialog demi kebaikan umat manusia itu sendiri, yaitu melalui adanya peranan gereja. Nah, bagaimana sih kita dapat menggunakan internet secara bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari agar apapun berita atau informasi yang kita berikan kepada khalayak umum tidak menjerumuskan kita ke dalam permasalahan yang serius?
yaitu kita dapat menerapkan adanya etika internet. Ketika kita menggunakan media sosial, perlu adanya pengetahuan mengenai etika internet agar kita dapat mengembangkan diri kita sendiri atau kita dapat mengikuti arus perkembangan internet yang begitu cepat sehingga kita dapat memilah adanya antara dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, etika internet yang pertama yang dapat kita terapkan adalah berita yang kita informasikan adalah berita yang benar atau berita yang asli. Kebenaran dari sebuah berita dapat menjadi hal yang utama ketika memberikan informasi tersebut melalui media sosial kita dan tentunya akan dilihat oleh banyak orang. Kita dapat melihat berbagai jenis berita yang tersebar melalui media internet lainnya seperti Google, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya penyaringan informasi yang tepat yang kemudian kita sajikan ulang melalui media sosial kita agar kita dapat menghindari terjadinya penyebaran berita hoax atau penyebaran informasi yang hoax, karena sebagai pemberi berita tentunya kita akan memastikan adanya kebenaran dari berita tersebut agar orang lain tidak salah paham ketika menerima informasi yang kita berikan. Kemudian yang kedua, etika internet yang perlu kita terapkan adalah menghargai hasil karya orang lain. Di berbagai platform media sosial, kita dapat menemukan sudah banyak hasil karya orang lain, yaitu berupa video, foto, maupun tulisan. Nah, sebagai pengguna media sosial, kita tentunya dapat menghargai hasil karya orang tersebut, yaitu ketika kita menggunakan hasil karyanya, kita dapat memberikan sumber di mana kita menemukan. Kemudian kita juga dapat memberikan tanggapan, saran, dan masukan dengan menggunakan kalimat yang baik kepada personal pemilik karya tersebut, agar tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Dan kita dapat memberikan apresiasi sebagai rasa terima kasih karena mereka dapat menghasilkan karya-karya yang bagus. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu memberikan informasi pribadi secara sewajarnya atau tidak berlebihan. Meskipun media sosial dapat menjadi wadah dalam kita mengeksplor diri dengan menyajikan berbagai konten yang dilihat dari gaya hidup, aktivitas, prestasi, maupun pencapaian kita, maka perlu adanya akun media sosial yang kita miliki tidak menyajikan informasi pribadi secara detail, sehingga kita harus berhati-hati dan tetap waspada ketika kita memberikan informasi dan pencapaian-pencapaian kita sebagai sajian informasi kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyebarkan berita yang mengandung unsur kekerasan serta unsur pornografi maupun unsur suku, agama, dan ras. Ketika kita menyampaikan suatu informasi di media sosial kita, maka sebaiknya menghindari adanya penyebaran berita yang mengandung aksi kekerasan, aksi suku, agama, dan ras dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka sebaiknya kita dapat memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada pengguna media sosial dan penikmat media sosial lainnya. Oleh karena itu, internet tentunya dapat menjadi sarana yang efektif ketika kita memberikan suatu informasi yang edukatif dan informatif melalui media sosial.